Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas segala rahmat dari Allah SWT, kita semua masih bisa diberi umur sehat, umur barokah, dan bisa mengikuti pengajian tiap hari Kamis di Pondok Pesantren Tabidul Quran di Kandang Sari. Dan hari ini kita tetap melanjutkan kajian kita tentang surat Al-Mulk, ayat yang ke-14 atau berapa kemarin, menggabung yang 14. Ya, 14-15. Dan untuk itu pada Ustaz Fatur Rahman waktu kami serahkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah bihuwatillah wa binasrillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita sekalian bisa hadir di majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang disifati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhatam min riyadil jannah, yaitu taman-tamannya surga. Ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira kalau di surga betah mboten? Betah mboten? Kalau betah berarti di majelis ilmu betah. Kalau betah berarti di majelis ilmu adalah majelis yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirindukan oleh kita. Makanya alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita ditakdir dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir lagi di majelis rutin istiqomah setiap hari Kamis jam 10 pukul 10 di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Yayasan Rumah Quran Semarang ini. Nah, ini tentu karena kita sudah dipilih oleh Allah dan tidak semua orang dipilih, maka tentu kita patut bersyukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di tempat ini, di majelis ini, tentu tidak hanya sekedar silaturahim, tidak sekedar mengkaji Al-Quran, tidak sekedar kemudian kita kumpul daripada di rumah misalnya bengong dan lain sebagainya. Saya kira tidak lebih daripada itu. Karena kemarin sampaikan baginda Rasulullah SAW, majelis ilmu semacam ini adalah di antara majelis yang disifati oleh Rasulullah SAW adalah penghilang laknatnya Allah. Penghilang laknatnya Allah. Jadi sekali lagi bukannya hanya sekedar kita hadir, ngaji bareng, belajar bareng, tidak. Tetapi dengan hadirnya kita di majelis-majelis ilmu adalah menghilangkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda dalam sebuah hadisnya bahwasanya ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Kata Rasulullah, dunia itu semuanya dilaknat, termasuk yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena dunia dan ada sesuatu yang ada di dalamnya itu
seringkali melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disifati sebagai laknat. Dunia dan seisinya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa zikrullah, kecuali ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au aliman au muta'alliman. Jadi yang tidak dilaknat atau sebagai penghilang laknat, satu zikrullah, yang kedua adalah au aliman au muta'alliman, orang yang mau belajar dan orang yang mau belajar, orang yang ngajar dan orang yang mau belajar. Ini penghilang sifat laknatnya Allah. Makanya kita hadir di majelis ini bentuk kegembiraan kita. Karena apa? Kita hadir yakin bahwa kita adalah sesuatu yang dicintai Allah, bukan makhluk yang dibenci oleh Allah. Jadi kalau motivasinya itu kita ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi hadirnya kita ini enteng rasanya. Karena apa? Karena menuju kepada ridha Allah, bukan laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuhun sewu, ingkang belakang mireng nggih. Ini berarti tugas yayasan nanti menyiapkan sound system kalau semakin banyak jamaah. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ini tadi dalam perspektif hadisnya Rasulullah ngasih motivasi kepada kita luar biasa. Kalau motivasinya di dalam Quran, Allah bersabda dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Arti mejanya mungkin yang di kantor masih Pak? Masih. Kata Allah di dalam Al-Quranul Karim, "Qul," katakan wahai Muhammad, bi fadlillah, disebabkan fadl, karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bi rahmatihi, dan sebab rahmatnya Allah, fa bizalika, maka oleh karena itu, karena kita sudah merasakan nikmatnya Allah, karunianya Allah yang begitu besar, fa bizalika, maka falyafrahu, kuncinya harus gembira, harus senang. Kita nggak boleh menampakkan diri itu susah, nggak boleh, dibenci oleh Allah. Meskipun kita dalam keadaan mungkin pas sakit, pas nggak punya uang, pas minyak goreng mahal, itu nggak boleh menunjukkan sedih. Jadi perintahnya Allah falyafrahu, meskipun mahal, alhamdulillah masih bisa beli, masih pabriknya masih berproduksi, itu aja. Pokoknya alhamdulillah. Jadi kata Quran itu kuncinya kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, bergembira, senang. Nah, biasanya gambarannya senang itu ya yang paling mudah itu biasanya makan-makan, ketawa-ketawa, ngopi-ngopi. Asal dalam keadaan kita itu tidak menyalahi syariat, itu masih dalam kategori farih atau gembira. Jadi kita ngumpul di cakro, di pos ronda, ngopi-ngopi nggak masalah. Itu termasuk mintarkil maksiat. Kita ngobrol-ngobrol sama teman, alhamdulillah, itu berarti sedang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syukur waktu kita gunakan untuk ngaji, baca Quran. Tapi kan orang ngaji terus ya bosen. Gini apa betul? Baca Quran terus ya kadang ketemu bosennya. Nah, kalau kumpul-kumpul ini kan murah. Ngopi-ngopi bareng, kerja bakti bareng, kumpul. Nah, fungsinya apa? Yang penting senang, gembira. Karena apa? Gembira itu berarti menunjukkan bahwa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai menunjukkan baru bangun tidur rasanya syukur, kemudian bikin status sosial, bahkan di medsos, di WA kita atau di media sosial kita bikin status yang lagi galau. Itu Allah nggak suka.
Allah nggak suka. Kata Nabi SAW, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ash faka'annama yashku rabbah. Orang yang pagi hari sudah Rasulullah niku bahasanya apa? Sambat ngeluh. Pagi-pagi sudah sambat ngeluh Rasulullah. Itu kata Nabi, faka'annama yashku rabbah, seakan-akan dia tidak rela terhadap takdir ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia menggugat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanapun kita itu pagi hari wajib senang. Gembira. Bentuk kegembiraannya monggo terserah panjenengan. Terserah kita masing-masing. Kegembiraannya pengen ngaji, alhamdulillah ini mau menjelang Ramadan, mau tak khatamkan Qur'annya, itu bentuk syukur, bentuk gembira. Menghadiri majelis ilmu bentuk gembira, menghadiri majelis jamaah sholat di masjid itu bentuk kegembiraan, mensyukuri. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita hidup itu senang gembira. Nah, sirriyahnya, rahasia daripada kita gembira itu, gembira, senang, nisfud dawa. Jadi nisfus syifa. Gembira itu separuh dari obat kalau kita lagi sakit. Kalau kita lagi sehat, gembira itu menambah imunitas kita. Itu sirriyahnya. Jadi orang yang sakit kalau hatinya senang, gembira, itu insya Allah cepat sembuhnya. Makanya ketika kemarin pandemi itu kan yang digembor-gemborkan, kita pokoknya harus seneng, makan yang banyak, makan yang banyak, gembira, pokoknya jangan sedih. Meskipun di kanan kiri kita pandemi itu menghimpit, meskipun kanan kiri kita saudara kita banyak yang terkena, nggak apa-apa, itu sudah ada catatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin meleset. Kita pakai masker terus, jaga jarak. Kalau memang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz ya sudah kena juga. Jadi memang kita nggak boleh berlebihan di dalam ketakutan. Dan memang sifatnya kekasihnya Allah atau waliullah adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali, kekasihnya Allah itu nggak punya sifat sedih, nggak punya sifat takut. Yang ada itu optimisme. Karena apa? Allah bersama kita. Nah, ini untuk prolog saja, pembuka majelis pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim masih pada surat Al-Mulk. Bisa dilihat dipirsani Al-Qur'annya, mushafnya. Sekarang ayat yang ke-14. Mungkin supaya atau enggak jemu bisa dibaca terjemahannya Pak Dwi. Nah, mungkin ayat yang ke-14. Nah, monggo. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha Halus, Maha mengetahui. Yeah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-14 ini masih pada menjelaskan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga itu menjelaskan sifatnya Allah supaya kita kenal dengan Allah. Zat yang setiap hari kita sembah, zat yang setiap hari memberi kita rezeki, zat yang setiap hari memberi kita makan, kesehatan. Kita harus tahu persis sifatnya Allah. Dan kewajiban kita yang pertama itu sebetulnya itu. Bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji. Tetapi kewajiban kita yang pertama kali sebelum sholat, sebelum zakat, sebelum puasa dan haji adalah ma'rifatullah. Kenal dengan Allah. Dalam kitab Tauhid disebutkan bahwa awwalu wajibil 'alal insani ma'rifatul ilah bistiqon. Kewajiban pertama manusia adalah ma'rifatullah, kenal dengan Allah. Karena kalau kita mau lihat Allah di dunia ini nggak mungkin.
Makanya apa? Harus kita kenali lewat sifat-sifatnya, lewat penciptaannya atau makhluk-makhluknya. Ini kewajiban kita. Jadi ma'rifatullah bistiqoni, dengan seyakin-yakinnya. Karena apa? Allah mengatakan, para ulama mengatakan bahwasanya ma'rifatul ilah bistiqoni, kalau kita kenal dengan Allah tapi dengan tidak landasan keyakinan yang mantap, ini seringkali bisa goyah. Apalagi di zaman kita. Coba panjenengan kita sekalian lihat medsos saja, lihat media sosial, itu logika kanan, logika kiri, logika ekstrim, logika macam-macam dari itu dibangun dengan logika yang sangat masuk akal. Kalau kita nggak punya basic akidah keyakinan yang mantap, yang bistiqoni, dengan keyakinan yang mantap, pasti kita akan goyah. Kalau melihat logika yang dibangun oleh ateis, itu ya masuk akal sekali. Dulu kan sering kita cerita-cerita zaman PKI, anak-anak itu diajari supaya nggak yakin adanya Tuhan. Coba anak-anak doa minta permen, anak-anak kan begitu. Coba ya Tuhan, saya minta permen. Terus bu gurunya ngomong, kira-kira kamu kalau minta Tuhan, minta permen dikasih nggak? Nggak dikasih bu guru. Berarti kalau nggak dikasih Tuhan ada nggak? Ya nggak ada bu guru. Itu kan logika. Untuk anak kecil dibangun sedemikian rupanya untuk menghilangkan sifat keyakinan kepada Tuhan. Kemudian coba anak-anak minta permen sama bu guru. Bu guru minta permen, kemudian bu guru karena sudah persiapan dari rumah bawa permen dikasih satu-satu. Nah, coba anak-anak, Tuhan ada enggak dibandingkan dengan bu guru? Tuhan enggak ada, yang ada bu guru. Nah, ini logika-logika yang dibangun untuk mendegradasi keyakinan kita, dan banyak yang semacam itu dibangun dengan mendegradasi keyakinan umat Islam. Bahkan di dalam Quran itu diceritakan bagaimana orang-orang kafir yang zaman ketika Nabi SAW berdakwah itu kan berkeyakinan Tuhan itu banyak. Sementara Nabi itu membawa akidah yang tauhid, akidah yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi itu menjelaskan bahwa Tuhan itu satu, dibully. Mat, wong Tuhan banyak saja masalah kita nggak kelar-kelar. Dikira Tuhan itu kalau ada masalah ini diurusi oleh Tuhan. Tuhan kayak menterinya Jokowi. Semakin masalahnya banyak, menterinya semakin banyak. Jadi Nabi itu sempat dibully. Jadi dikira kalau masalah manusia banyak, Tuhannya harus banyak. Kemudian Allah kasih gambaran yang mudah untuk kita. Kata Allah dalam Quran, daraballahu masalan rajulan fihi syuraka mutasakisun wa rajulan salama li rajulin hal yastawiyani masala falhamdulillah. Kata Allah ngasih pelajaran perumpamaan yang gampang sekali. Kata Allah, daraballahu masalan, Allah membuat satu masal atau cerita atau pelajaran, yaitu rajulan fihi syuraka, orang yang punya bos yang banyak. Yang banyak itu disifati mutasyakisun, yang bos satu dengan yang lain itu mutasyakisun, saling beda tujuannya, saling beda perintahnya, kemudian kepinginannya juga beda-beda, perintahnya beda. Jadi mutasakisun, saling berbeda. Tuhan satu penginnya terang terus karena mungkin pro dengan petani tembakau. Tuhan satunya lagi penginnya hujan karena pro dengan pedagang bakso misalnya. Nah ini kan nggak ketemu.
Dibandingkan kata Allah warajulan salaman lirajulin. Dibandingkan dengan seorang yang hanya punya bos satu, punya majikan satu, yang sifatnya itu salaman. Salaman itu perintahnya ya enak, enggak memberatkan. Dia Rahman Rahim. Kemudian perintahnya itu sesuai dengan kemampuan hambanya, tidak memaksakan diri. Ini kan luar biasa. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala, itulah Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, punya sifat yang ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perintahnya itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka ketika Allah ngasih perbandingan, kira-kira enak mana? Bos yang banyak, perintahnya banyak, yang beda-beda, sama dengan bos yang satu, perintahnya cuma satu dan enak. Dan kalaupun salah, diberikan ampunan maaf oleh bos kita. Makanya Allah itu tanya, hal yastawiyani masalah. Kira-kira sama enggak punya bos satu dengan punya bos banyak? Kira-kira enak yang mana, Bu? Enak yang satu. Makanya di dalam Quran itu Allah nanya tapi enggak ngasih jawabannya. Karena apa? Kita yang dikasih akal, pikiran yang sehat tentu pasti akan bisa membedakan mana yang enak, mana yang tidak enak. Punya Tuhan banyak atau punya Tuhan satu. Orang yang normal, akalnya sehat, pasti akan mengatakan enak punya Tuhan satu. Makanya Allah tanya, hal yastawiyani masalah, kira-kira podo ora? Jawabannya pasti tidak sama. Maka ketika kita itu yakin bahwa pasti tidak sama, enak punya Tuhan satu yaitu Allah, falhamdulillah. Perintahnya Quran, falhamdulillah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat tadi, daraballahu masalan rajulan fihi syuraka mutasakisun wa rajulan salaman lirajulin hal yastawiyani masalah falhamdulillah. Jadi ayat tadi itu diakhiri dengan perintah untuk bersyukur kepada Allah. Kalau kita yakin bahwa enak punya Tuhan Allah, perintahnya enggak memberatkan, kalau kita salah masih diberikan kesempatan untuk taubat, untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus kenal. Nah, ayat ini termasuk menceritakan sifatnya Allah yang harus kita kenal. Ayat yang ke-14 ini ada munasabah. Munasabah itu ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-13. Ayat yang ke-13 Allah sampaikan wa asirru qaulakum awijaru bi. Wa asirru, dan pelankanlah qaulakum ucapan kalian, awijaru bi, atau keraskanlah. Jadi Bapak Ibu, masalah ibadah pelan atau keras itu sama-sama punya legal standing, punya hukumnya, punya dasarnya. Ibu-ibu pengen zikir kencang, keras, dasarnya ada, awij harubi, keraskanlah. Ibu-ibu, bapak-bapak pengen atau senangnya zikir yang khafi, zikir yang samar, zikir yang tidak dikeraskan, itu juga ada legal standingnya. Karenanya wa asirru qaulakum awij harubi, pelankanlah atau keraskanlah ucapan. Jadi tergantung kita sajalah nikmatnya dan enaknya itu mana. Dulu zaman sahabat juga begitu. Sahabat Abu Bakar itu kalau zikir sir, jadi suaranya nggak pernah kedengaran. Bahkan ngimami saja itu pelannya luar biasa Abu Bakar. Karena orangnya lembut, piantunen itu halusan. Ngimami saja hampir tidak terdengar suaranya, apalagi zikir. Nah, sedangkan sahabat satunya Umar itu suaranya lantang. Ya maklum bekas preman. Jadi Umar itu kan preman pasar
di Makkah itu. Jadi biasa di pasar gembor-gembor, makannya ya hasil biasa minta-minta begitu. Preman masuk Islam, bawaan premannya masih. Jadi kalau zikir ya banter-banter, kalau zikir dikeraskan. Nah, ketika Abu Bakar itu ditanya oleh Umar, Abu Bakar, kenapa engkau memelankan ketika berzikir kepada Allah? Jawabannya Abu Bakar itu, saya pelan itu karena malu, Allah itu maha mendengar. Jadi kalau saya keraskan zikirnya, itu kok koyo-koyo Allah itu tuh tuli, nggak mendengar. Ini jawaban cerdas Abu Bakar. Tapi Umar ketika ditanya oleh Abu Bakar, kenapa engkau mengeraskan? Jawabannya lucu. Saya kalau nggak keras ngantuk. Kalau nggak keras ngantuk. Jadi ya jawabannya kadang-kadang begitu. Tetapi ya jadi ilmu. Para ulama kemudian menjadikan dua cerita ini jadi ilmu. Ilmunya apa? Ya kita kalau zikir, bahwasanya kita tanamkan di dalam hati kita, Allah itu pasti mendengar. Allah itu pasti mendengar. Jadi tidak perlu lantang-lantang kita untuk berzikir, untuk ibadah. Allah itu sudah mendengar dari ibadah kita, ucapan kita. Kalaupun kita mau mengeraskan ya tadi, jadi ikutnya kepada Umar bin Khattab. Jadi memang orang itu kalau nggak dikeraskan kadang-kadang ya ketemu ngantuk baru zikir berapa menit saja sudah ngantuk. Itu wajar. Makanya para ulama kita kemudian banyak yang menjadikan zikir yang sifatnya jahriyah, zikir yang jamaah, zikir yang umum, zikir yang dikeraskan supaya apa? Supaya tidak mudah ngantuk. Artinya apa? Bahwa kita yang ngaji itu tidak usah masuk pada polemik apakah zikir itu harus dijaharkan atau dipelankan. Kita tidak usah masuk kepada ranah itu. Jadi kalau mereka misalnya ada yang polemik, kita harus pelan, kita harus keras. Semuanya ada legal standingnya dari Al-Quran, ada sunnahnya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak mudah untuk kemudian kita pengennya sir, kemudian mencela yang jahar mencela yang sir. Nah, ini bukan ajaran Islam. Kata Allah, innahu alimun bizatis sudur. Ini salah satu sifatnya Allah. Innahu, sesungguhnya Allah itu alimun, zat yang maha mengetahui, bizatis sudur, mengetahui segala apa yang ada di dalam isi hati kita. Jangankan yang terucap, yang ada, yang terbersit di dalam hati sanubari kita itu saja Allah alimun, maha mengetahui. Makanya kalau kita tahu persis Allah punya sifat alimun, maka dalam kehidupan kita cirinya adalah orang itu pasti punya kewaspadaan dan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Orang yang ceroboh, yang tidak punya kehati-hatian yang tinggi, itu berarti kurang di dalam memahami sifat alimnya Allah. Makanya ngaji itu kan bagian dari bengkel hati kita. Jadi kalau kita ngaji, hatinya nggak dibengkel, nggak direparasi ataupun nggak diservis, ini ya yang karburatornya kotor tetap kotor, yang knalpotnya kotor ya tetap kotor. Jadi berebet terus hidup kita. Tapi kalau kita ngaji, didandani hatinya, dipoles hatinya, semakin lembut. Orang yang semakin lembut, maka membran hati kita semakin tipis. Ini seperti membran, karena kaku, ditiup saja nggak getar. Ini persis seperti hati kita yang penuh dengan kerak, dosa, salah, khilaf. Tapi kalau hati kita itu semakin dikikis, membran yang asalnya tebal kalau dikikis terus, itu jadi membran yang tipis, kena tiupan air angin yang sepoi-sepoi saja bisa getar. Nah, kalau kita membran hatinya sudah seperti itu,
ada nasihat yang halus saja, itu hatinya sudah getar. Nasihat halus itu apa? Qiraatul Qur'an. Makanya orang yang baca Quran kemudian wajilat qulubuhum, hatinya itu getar. Ada ayat-ayat yang menjelaskan masalah neraka, kita itu takut, hatinya getar. Itu berarti membran hati kita sudah tipis. Tipisnya artinya membran yang paling baik, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinasihati Quran langsung getar. Makanya para sahabat itu kalau baca Quran luar biasa. Jadi baca itu dengan pemahaman, pemaknaan, sampai kalau ada ayat-ayat yang mengenai azab itu guguk nangis. Kalau masalah ayat yang berkaitan dengan harapan, dengan surga, farih, jadi menunjukkan rasa gembira, rasa senang. Jadi kewaspadaan kita tentang sifat alimnya Allah menjadikan hidup kita akan semakin hati-hati, semakin terarah. Gak mungkin orang yang tahu tentang alimnya Allah, Allah maha waspada, kita di mana saja tahu. Kita ngucapin, ngomong apa saja dicatat oleh Allah, dicatat oleh para malaikatnya Allah. Bahkan innahu alimum bizatis sudur, Allah tahu tentang isi hati kita. Makanya kita betul-betul kelola dengan baik. Kelola dengan baik itu apa? Ya kita coba jangan menempatkan suudzon di dalam hati kita. Jangan menempatkan iri di dalam hati kita. Kita enggak menempatkan kebencian di dalam hati kita. Nah ini meskipun walaupun kita terus membersihkan, sifat-sifat itu pasti akan tumbuh terus karena memang fitrahnya begitu. Kita nanam padi pasti kan rumputnya tumbuh. Gimana pembuatan? Jadi kita nanam padi pasti akan tumbuh rumput. Begitu juga kehidupan kita. Kadang nggak pengen ria, ujuk-ujuk muncul ria. Nggak pengen benci sama orang itu, tahu-tahu dia datang, dia lewat depan kita. Yang asalnya nggak pengen marah jadi marah. Ini wajar, manusiawi. Tapi kita sebagai manusia punya kewaspadaan bahwasanya ya Allah, Engkau Maha tahu. Kalau aku tetap benci kepada dia, maka aku malu kepada Engkau ya Allah. Engkau yang maha tahu tentang isi hati. Jadi ngaji itu betul-betul mengingatkan terus, dikorek terus, dipoles terus hati kita. Insya Allah menjadi hati yang disifati oleh Al-Quran, min qalbin salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci. Makanya hati yang semacam ini tuh dipanggil sama Allah, senang Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila maghfiratin mir rabbikum. Wahai orang-orang yang hatinya tenang, hatinya bersih. Orang hatinya tenang itu kan karena bersih, karena enggak kotor. Kalau hatinya kotor itu ya kemerungsung terus. Ada tetangga beli mobil ya kemerungsung. Bahkan muncul suudzonnya, paling ya kredit. Kita lihat teman bahagia rasanya susah, itu penyakit hati. Makanya enggak boleh. Ini diantara kita mengetahui sifat alimnya Allah. Kemudian ayat yang ke-14, ala ya'lamu man khalaq. Ala ya'lamu, apakah pantas kata Allah? La ya'lamu, tidak mengetahui man khalaq, padahal dia Allah yang menciptakan. Gak mungkin yang menciptakan itu gak tahu, itu gak mungkin. Misalnya ada tukang bangun Monas misalnya. Pas bikin Monas, itu tukangnya sengaja naruh palu itu di bawah lantainya misalnya. Enggak mau kenang-kenangan. Tak taruh palu ini di lantai pojok bagian itu. Orang-orang kepada tahu. Nah, kemudian sekarang dia cerita, itu loh di lantainya Monas bagian pojok ini itu ada palu. Coba kalian bongkar.
Ya karena dia yang masang, dia yang menciptakan, pasti dia tahu meskipun tersembunyi. Meskipun orang lain tidak tahu, bahkan mungkin yang memerintahkan proyek juga nggak tahu. Tapi karena dia yang naruh, maka pasti dia tahu. Nah ini Allah. Makanya Allah ngasih kritik kepada kita. Ala ya'lamu man khalaq. Apakah tidak tahu? Padahal saya ini adalah man khalaq, zat yang menciptakan kalian semua, menciptakan makhluk. Maka ketika makhluk itu semuanya diciptakan oleh Allah, Allah tahu rigidnya, Allah tahu seluk-beluknya kita, Allah tahu dalam-dalamnya kita, Allah tahu sir-siriahnya kita. Dari mulai yang kasat mata sampai yang tidak kasat mata, semuanya adalah tahu. Karena apa? Allah man khalaq, dia zat yang menciptakan. Maka ya tadi, kalau kita betul tahu tentang sifatnya Allah, Allah zat yang menciptakan kita, kemudian tadi ujungnya adalah kita di dalam hidup adalah terarah, waspada, tidak berani untuk melakukan kesalahan atau kemaksiatan. Kemudian di ujung akhir ayat ini masih mensifati Allah, wa huwal latiful khabir. Wa huwa, dan dialah Allah Subhanahu wa taala al-latif. Ini sifatnya Allah, yang maha lembut. Kelembutannya Allah memasuki relung-relung hati kita, memasuki relung-relung rongga yang ada di dalam aliran-aliran darah kita. Makanya disifati Allah lebih dekat dari urat nadi kita, karena tadi Allah yang menciptakan kita dari mulai yang zahir maupun yang batin, yang tampak maupun yang tidak tampak, yang besar maupun yang kecil, dari sub-sub selnya sampai sel-sel yang paling kecil pun itu Allah tahu, karena Allah yang mencipta. Karena Allah memang zat yang latif, yang maha lembut. Kelembutannya Allah itu luar biasa. Bahkan disifati sebagai al-khabir. Jadi sudah yang maha halus, al-khabir, zat yang maha mengetahui apapun bentuk kita, apapun ucapan kita, perbuatan kita, semuanya tidak ada yang tertutupi dari pandangan, dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, rasanya kita itu memang betul-betul harus bersyukur gembira punya Tuhan Allah yang sifatnya itu luar biasa. Andai kata misalnya Tuhannya itu Fir'aun, padahal Fir'aun itu sudah mati, itu rasanya gelo banget. Wong Tuhan tak sembah kok yo mati. Atau menuhankan misalnya yang menganggap bahwa Yesus sebagai Tuhan, ya kan kita tersiksa. Sehebatnya apapun Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam itu masih butuh makan, masih butuh minum. Jadi apalah hebatnya kita manusia yang katanya punya akal, hebat, tapi masih ketergantungan kepada makhluk yang tidak punya akal. Masih butuh nasi punya akal betul? Enggak punya. Masih butuh minum itu air itu enggak punya akal. Jadi sehebat apapun manusia yang katanya mendewa-dewakan akal, yang hebat karena akalnya, sehebat apapun masih butuh sesuatu yang tidak punya akal. Kalau enggak dikasih masukan nasi, enggak diminumi, ya sudah lemes. Meskipun itu gubernur, presiden, atau tadi yang dianggap sebagai Tuhan seperti Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam pun tetap masih membutuhkan makan dan minum. Cuma memang beda, Nabiullah Isa itu memang priayi. Priayi itu maknanya ya kalau makan itu jarang kelihatan orang. Beda seperti Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu dinabikan dan diangkat menjadi Rasul itu setelah
kejadiannya Nabiullah Isa, itu akhirnya Nabi Muhammad itu punya tradisi kalau makan ya senangnya bareng-bareng sahabat. Supaya apa? Supaya tidak dianggap priayi, bahkan dianggap sebagai Tuhan. Makanya saking priayinya Nabiullah Isa itu kan orang-orang umum menyangka bahwa Isa itu nggak makan. Jadi saking priayinya. Makanya untuk mematahkan bahwasanya Nabiullah itu bukan Tuhan atau Nabiullah itu hanya Nabi dan Rasul, Allah hanya membantah itu dengan kalimat yang sederhana. Karena yakulanit to'a. Mereka berdua, yaitu Isa dan ibunya yaitu Maryam, yakulanit to'a, masih membutuhkan makan. Jadi kalau butuh makan kan rentetannya banyak. Kalau makan ya pasti nanti akan buang air besar, buang air kecil. Nah, kalau Tuhan pas buang air besar terus disembah kan ya repot. Pas lagi di WC tahu-tahu ada yang mau ibadah. Makanya Quran itu membantah itu dengan kalimat sederhana, kana yakulanit to'a. Makanya kita punya Tuhan itu yang disifati Allah itu la ilaha Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ngantuk, yang tidak tidur, yang tidak butuh makan, yang tidak butuh apapun. Allah yang ghani, yang terbebas dari kebutuhan-kebutuhan apapun. Jadi Allah Maha Kaya, nggak butuh apapun, nggak butuh makan, nggak butuh minum. Bahkan di dalam ayat ini, wa huwal latiful khabir, dialah Allah zat yang latif, yang maha lembut, dan khabirun, zat yang maha mengetahui. Nah ini untuk mengawali dari diskusi kita. Nanti kita akan monggo barangkali ada yang mau menambahkan tentang makna-makna yang ada di dalam Al-Quran khususnya ayat ini, atau yang mau ditanyakan sebelum nanti kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Oke, monggo. Bedanya Al-Khabir dengan Al-Alim apa? Oke. Jadi bedanya Al-Khabir dengan Al-Alim. Al-Alim itu mengetahui dengan sifat keilmuan. Jadi dengan kita mengajarkan, kita tahu kan sebab punya basic ilmu. Nah, itu namanya Al-Alim. Al-Khabir itu kemampuan atau taunya Allah itu tanpa sifat alim. Jadi sifat alim bisa mengetahui apapun. Itu dengan sifat al-khabir itu lebih lebih luas lagi. Jadi mengetahui sesuatu itu tanpa basic keilmuan. Jadi kalau kita misalnya gambaran manusia ya, untuk memudahkan, manusia tahu 1 tambah 1 2 itu kan karena sekolah, karena belajar. Itu namanya al-alim. Tapi karena kalau taunya itu dari sesuatu yang tanpa proses belajar, itu namanya al-khabir. Nah, itu bedanya. Jadi kalau al-alim ada proses. Meskipun Allah itu al-alimnya Allah itu tanpa proses. Ini jadi sifat Allah dalam rangka mengajarkan kepada manusia bahwa manusia kalau mengetahui sesuatu itu harus punya proses keilmuan. Ada belajar dulu, ada membaca dulu, ada kemudian riset dan lain sebagainya. Itu namanya al-alim. Jadi sifat Allah yang untuk mendidik kita. Meskipun Allah itu sebetulnya tidak terkait dengan tadi. Jadi Allah itu mencipta ya bukan karena ilmunya, sehingga tidak ada pemisahan. Zatnya Allah sendiri, ilmunya Allah sendiri. Jadi ini sebagai memudahkan kita untuk mencerna tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Monggo. Makun, mungkin ada yang mau ditambahkan. Di luar tema dapat lagi. Di dalam ilmu tasawuf
ilmu untuk membersihkan hati, membeningkan hati, mempercantik hati, memperindah hati. Itu dikatakan bahwa awaludin ma'rifatullah. Awal-awalnya beragama itu adalah mengenal Allah. Maka di dalam kanak-kanak itu dimulai dengan menanamkan yaitu keimanan, akidah yang benar supaya jangan salah menyesatkan. Kemudian tujuan dari tasawuf juga ma'rifatullah. Sudah klop antara awalnya kita mengenal Allah dan akhirnya kita juga harus mengenal Allah. Orang Belanda mengatakan on beken mat on bemen. Beken mat bemen. Tak kenal maka tak sayang, telah mengenal maka menjadi sayang. Jadi sejak dini anak-anak kita itu kita kenalkan dengan Allah. Seperti tadi itu cerita sebelum G30S 65 ada TK, guru TK Paladi PKI, dan yang kedua adalah guru Raudatul Jannah, yang Muhammadiyah itu apa namanya? Raudatul Akal. Kalau NU Raudatul kayak taman kanak-kanak lah. Jadi metodenya itu tidak benar, salah, menyesatkan bagi guru TK Melati. Anak-anak Tuhan itu ada atau tidak. Lalu akhirnya anak-anak suruh mengadah tangannya, lalu akhirnya ditunggu beberapa menit. Coba matamu tutup dulu ya. Tuhan itu ada enggak? Tuhan saya minta permen. Lebih tegas lagi. Sehingga akhirnya ketika kuota dibuka tidak ada. Karena minta permen tidak ada, jadi Tuhan itu ada atau tidak ada? Tidak ada. Racun di tangan kirimu, madu di tangan kananmu. Nah itu kemudian guru TK yang dasarnya adalah agama, benar kan bilang itu. Anak-anak, Tuhan itu ada tidak? Ada tidak? Memang tidak kelihatan, tapi Allah itu ada. Karena saya ada, pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah. Lalu diajak nyanyi, pelangi-pelangi, alangkah indahmu, pelukismu agung, siapa gerangan? Tuh, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Itu caranya metodenya lain. Sehingga yang kedua itu yang benar, yang pertama salah dan menyesatkan. Ini sangat berbahaya. Nah, jadi memang pertama kali itu adalah maka yang dinamakan arkanul din, itu rukun agama itu ada 3, yaitu iman, Islam, ihsan. Kemudian ini juga akidah, keimanan, kemudian ada fikih, ada syariat, dan ada akhlakul karimah. Jadi buahnya itu adalah manusia yang baik. Maka 3 ini dinamakan santri. San, insan, tri, 3 dimensi, yaitu mukmin, muslim, dan muksin. Itu arkanul din. Jadi rukun atau pilar agama itu ada 3. Sehingga kali ini dikuati, dikokoh-kuatkan, insya Allah anak-anak kita menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Padahal bekal untuk menghadap Allah itu tak lain bukan adalah takwa. Tanpa takwa tidak mungkin kita akan bisa sampai ke surganya Allah. Itu jadi takwa. Takut kepada Allah kalau Allah murka. Nah kita itu berada antara khauf dan raja. Khauf itu apa? Takut jika doa kita tidak diterima oleh Allah, amal ibadah kita tidak diterima, kita takut. Tapi masih ada harapan, secercah harapan. Karena Allah itu akan memberikan ampunan dosa kita walaupun setinggi langit, tapi ampunan Allah itu adalah seluas langit dan bumi. Kita tidak usah takut dan ampunan Allah pasti akan diterima. Kemudian kita juga minta diberikan tobat kita juga diterima.
Jadi kita berbahagialah kita menjadi umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Ustadz Yahya sering mengatakan, sungguh beruntung dan sungguh berbahagialah kita ini menjadi umat Islam. Kita tidak pernah request, tidak pernah melamar, ya Allah aku jadikan orang Islam. Tidak. Tahu-tahu given anugerah dari Allah. Kita jadikan laki-laki Muslim berada di Indonesia. Ini bukan kebetulan, tapi semuanya ada diatur yang Maha Pengatur. Itu hamba saya. Terima kasih. Benar komentari. Alhamdulillah. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Anji, monggo. Ayat 14 itu ya, dua itu. Dua itu kan mengacu ke kata ganti Domir. laki-laki. Yeah. Kenapa Allah menggunakan dua? Anji. Terima kasih. Jadi Allah Subhanahu wa taala seringkali menggunakan domir atau kata ganti itu huwa dengan kata ganti laki-laki. Laki-laki satu, kadang juga menggunakan domirna, domir kita, domir jama'. Itu memang Allah kalau dalam doa misalnya, itu seringkali Allah menggunakan domirna. Jadi domir yang supaya Allah itu menyatu dengan hambanya. Jadi memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Allah bersama hambanya. Termasuk domir wa huwal latiful khabir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir disebutkan kenapa Allah menggunakan domir huwa. Ini sebagai bahwasanya huwa dalam tata bahasa grammar Arab itu tidak menunjukkan makna spesifik. Jadi makna di dalam huwa itu adalah umum. Makna di dalam kesemuanya. Jadi Allah itu tidak gender, tidak laki dan tidak perempuan. Itu seringkali digunakan dengan huwa. Jadi huwa dalam makna konteks kita sesama makhluk itu per gender. Jadi kata ganti laki-laki, yang kata ganti perempuannya hiya. Misalnya kata ganti kamu laki-laki anta, kata ganti kamu perempuan anti. Itu untuk makhluk. Tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa huwa yang dipakai di dalam ayat atau Quran ini adalah huwa yang menunjukkan kata ini bukan gender, bukan menunjukkan laki-laki, bukan menunjukkan perempuan. Jadi kalau domir yang menunjukkan kepada Allah itu tidak menunjukkan kepada gender. Saya kira itu. Ada lagi mungkin yang mau tambah? Anjir. Jadi afdhalul dzikri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Afdhalud doa alhamdulillah. Lalu kalau kita mau menuntuni orang yang sekarang maut, la ilaha illallah Muhammadur kawan. Kalau nanti mana la ilaha tidak ada Tuhan, maka boleh disingkat Allah, 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 Allah. Boleh disingkat lagi hu Allah, hu Allah, hu Allah. Apakah hu Allah itu dari surat Ikhlas yang saya tanyakan, yaitu surat Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad, apakah itu? Jadi memang huwa itu domir, namanya domir sya'an, kata ganti yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam kalimat Allah itu kan unik. Allah itu lafadznya, hurufnya ada alif, lam, ha. Semuanya itu menunjukkan Allah. Dihilangkan huruf alifnya menjadi lillah, masih Allah, untuk Allah. Dihilangkan lamnya satu, lahu, bagi dia, masih menunjukkan Allah. Dihilangkan lamnya lagi, masih hu.
menunjukkan dia. Hu itu huwa. Makanya kemudian ada thariqah yang zikirnya hu. Itu karena memang mengambil dhamir sya'an. Dhamir yang menunjukkan makna Allah Subhanahu wa taala. Jadi huwa kemudian tinggal hu dia Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mengucapkan hu itu artinya ya sudah dhamirnya menuju kepada Allah. Jadi yang dituju itu Allah. Ini sebagai dhamir atau kata ganti. Nah, kata ganti itu kan yang tahu yang mengucapkan, yang tahu yang melafadzkan. Ketika kita mengucapkan hu, maka yang terucap yang dia pikirkan adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, jam pinten, Pak? Kita tambah satu ayat lagi mungkin. Masih 1,5 jam lagi. Setengah jam lagi. Kita bahas ayat yang berikutnya, ayat yang ke-15. Ini yang kaitannya mungkin dalam kehidupan kita seharian. Kita bisa mengamalkan ayat ini, dan ini termasuk bagian perintahnya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi, masih menggunakan dhamir tadi. Huwa siapa? Allazi, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yaitu ja'ala lakumul ardo. Allah itu adalah ja'ala, zat yang telah menciptakan lakum untuk kalian. Menciptakan apa? Al ardo, bumi. Ini satu sifatnya Allah yang disampaikan kepada kita, bahwa bumi ini adalah ciptaannya Allah. Kalau kita nempati bumi, kok enggak merasa bahwa Allah yang menciptakan seenaknya saja, ini kan harusnya malu. Wong yang menciptakan Allah, yang merawatnya Allah, kok kita seolah-olah punya kita. Bahkan kalau ditanya, ini tanahnya siapa? Tanahku. Padahal nggak pernah bikin, cuman ngaku-ngaku saja. Itu kan sifatnya manusia. Hanya punya skapling saja sudah disifati miliknya. Padahal kalau kita lihat, huwallazi ja'ala lakumul ardo, dialah Allah yang menciptakan bumi. Ya seperti tadi, kita merasa punya satu kapling saja, ditanya ini punya siapa? Punyaku. Padahal nggak pernah beli sama Allah juga. Andai kata Allah mau transaksi dengan kita, kan kudunya tuku sih. Jadi kita transaksi dulu sama Allah, baru kita istilahnya boleh mengaku. Enggak pernah beli, wong cuma disuruh untuk rukuk sujud saja, itu angelnya luar biasa. Maka kita harus punya kesadaran. Ja'ala lakumul ardo zalulan. Ardo yang bagaimana? Yang disifati oleh Allah itu zalulan, yang mudah untuk kita jelajahi. Ya bagaimana nggak mudah, wong kita ke Jakarta aja sekarang 1 jam nyampe. Kemana saja dari mulai ujung timur sampai ujung barat, manusia itu sudah bisa menjelajahi. Bahkan kutub utara, kutub selatan juga sudah dijelajahi. Ini menunjukkan bahwa al-ardo zalulan, bumi itu mudah untuk dijelajahi. Karena bumi ini sudah kadung diciptakan Allah, dan Allah sudah mengatakan mudah untuk dijelajahi. Famshu fi manakibiha. Nah, kata Allah ini, kayaknya enak ini, kita senang. Famshu fi manakibiha, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka jelajahilah semua penjuru bumi. Kita sebetulnya disuruh untuk jalan-jalan, Pak. Jadi orang tengok-tengok di rumah itu juga nggak bagus. Jadi memang Pak Dwi itu ya bolak-balik Jakarta itu memang perintahnya apa? Jalan-jalan. Dan kita punya majelis, mungkin ya majelisnya jangan hanya di sini, mungkin kapan-kapan jalan-jalan. Karena memang perintahnya Allah. Bahkan ayatnya itu bentuknya fi'lul amri, bentuknya fi'il amar. Fi'il amar itu kalau dalam kaidah hukum al aslu fil amri lil wujub. Jadi bentuk kalimat amar, perintah, itu asalnya sebetulnya menunjukkan makna wajib. Jadi sebetulnya kita wajib jalan-jalan. Nah, ini yang mengenakan kita. Jadi kalau kita jalan-jalan, piknik, kita
ingat ayat ini bahwa ini adalah perintah Allah. Jadi kita jalan-jalannya juga ibadah. Bila jalan-jalannya mungkin ngomong foto sama anak, klinik, tilik sedulur, itu mengamalkan ayat ini karena Allah memerintahkan famshu fi manakibiha. Maka jelajahilah semua penjurunya, penjuru bumi. Jadi orang itu zuhud terus di rumah terus khumul atau menjauhkan diri dari orang, kemudian di kamar terus, itu ya juga nggak baik karena nggak tahu dunia. Nah, famsu fi manakibiha mungkin di zaman kita ya agak mudah lah. Mudahnya kita cekelan HP saja sudah bisa lihat Amerika. Sudah bisa melihat Mekah saat ini bagaimana. Tinggal klik internet, lewat YouTube, lewat TV kita sudah tahu kondisi Mekah bagaimana, kondisi Amerika gimana, kondisi Ukraina saat ini gimana. Jadi kita tahu. Ya syukur sih bisa ke sana betulan. Kita kan kadang-kadang cerita Isra Mi'raj tentang perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa gambarannya kaya apa? Nah, kita kalau nggak ke sana kan ya nggak tahu. Makanya disuruh untuk ke sana. Suruh jalan-jalan. Kemana penjuru bumi? Karena apa? Dengan kita jalan-jalan, hati kita itu ada iman. Kening kita digunakan untuk sujud. Artinya apa? Banyak bumi yang dijadikan tempat untuk sujudnya kita. Tempat untuk sujudnya makhluk. Coba bayangkan, Korea yang katanya itu bumi ateis, atau Jepang, atau Rusia dulu. Korea itu kan dulu jarang sekali digunakan untuk sujud, tapi berkahnya TKI kita yang muslim ribuan ke sana. Maka bumi yang asalnya tidak pernah disujudi oleh makhluk, sekarang bumi itu disujudi oleh makhluk. Itu siriahnya jalan-jalannya kita itu supaya apa? Semua ujung-ujung bumi itu digunakan untuk sujud. Makanya kita kalau piknik, kalau ada masjid ya mampir. Jangan piknik tok mau sholat kemudian sholatnya di rumah aja. Jangan. Kalau piknik ada musola pas waktunya sholat di sini. Karena apa? Kita niatkan ini tempat buminya Allah yang jarang untuk sujud, maka aku sujud di sini. Menambah-nambahi bahwa ini adalah tempat sujud. Karena apa? Dalam doa i'tidal kita kan Sami Allahu liman Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Itu doanya luar biasa. Ini sebetulnya doa untuk kita, ayat ini supaya kita doa yang kita ucapkan setiap sholat itu ada bekasnya. Kata Allah, kata kita ketika berdoa, Rabbana lakal hamdu. Rabbana, duhai Allah, lakal hamdu, laka kepada engkau, alhamdu pujian. Pujian yang bagaimana? Mil'us samawati wa mil'ul ardi. Pujian yang meliputi langit wal ardi dan bumi. Jadi pujiannya itu harusnya memenuhi langit dan memenuhi bumi. Artinya apa? Kalau kita berjalan kemanapun kita berada, kemudian kita sholat, pastikan ada pujian di sana. Karena sholat itu ya bacaannya cuma pujian. Dari mulai takbir sampai salam itu kan pujian semua. Takbir Allahu Akbar, memuji Allah yang Maha Besar. Kemudian ruku, sujud itu juga memuji Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sujud subhana rabbiyal a'la, memuji Allah. Artinya apa? Bahwasanya ketika kita di penjuru bumi manapun itu memuji Allah, berarti mengaplikasikan mil'us samawati wa mil'ul ardi, bahwa pujian Allah itu ada di mana-mana. Bahkan masih kurang wa mil'us sama
mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Memenuhi apapun selain dari bumi dan langit. Jadi apapun itu semuanya terlingkupi pujiannya Allah. Maka dari itu tadi, kenapa kita diperintahkan famshu fi manakibiha, maka bertebarlah kamu ke muka bumi, ke ujung manapun, supaya apa? Semua relung-relung, semua ujung-ujung daripada bumi itu pernah dijadikan tempat untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah dijadikan tempat untuk rukuk dan sujudnya. Maka kita bersyukur TKI kelihatannya begitu, tapi kalau dilihat dari kacamata tauhid, ini TKI itu adalah agen-agen tauhid, agen-agen sujud, agen-agen daripada menebarkan kalimat-kalimatullah, kalimatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka di Indonesia itu karena memang dididik Islam, ya ora ketang mungkin sholat-sholatnya bolong nggak apa-apa, tapi tetap mereka pasti sholat. Jadi mereka itu bahkan dalam cerita ada sholat yang sampai ngumpet-ngumpet sholatnya di toilet, sholatnya itu nyari-nyari waktu. Mereka itu adalah agen-agen mereka untuk menebar daripada pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berterima kasih juga kepada mereka. Bukan hanya disifati oleh negara kita sebagai pahlawan devisa, tapi kita juga harus mensifati pahlawan penebar pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pasti butuh sholat. Kalau butuh sholat berarti butuh tempat untuk sholat, butuh musola, butuh masjid dan sebagainya. Ini dimanapun di dunia-dunia, bahkan di dunia yang ateis pun, dengan adanya orang Muslim yang datang, ini akan semakin menebar. Oke, monggo. Kalau misalnya kita bertamu ke orang Muslim, Nggih. kita waktunya sholat, kita sholat di rumahnya itu gimana? Bisa? Nggih. Jadi kalau kita bertamu ke tempatnya orang Muslim, non Muslim, kalau kita pas waktunya sudah sholat minta izin dan dibolehkan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ustaz kan mungkin dia punya anjing, kemudian lantainya mungkin terjilat anjing dan sebagainya. Selagi kita tidak melihat sendiri bahwa itu terlihat, maka buminya Allah yang tadi dianggap sebagai suci. Kecuali kita tahu persis bahwa tadi itu habis dijilat oleh anjing dan sebagainya. Ustaz, itu kan mungkin kotor, nggak pernah dikipal dan sebagainya. Ya kita pakai sajadah, ditutup sajadah. Asal diizinkan oleh tuan rumah, boleh dan sah sholat. Bahkan sholat di tempat sholatnya, ibadahnya orang lain, itu pun secara fikih masih dianggap sah sholatnya meskipun makruh. Kalau diizinkan. Dulu para sahabat itu ketika ada ekspedisi, kemudian menaklukkan daerah-daerah itu pernah sholat di tempat ibadah yang lain. Jadi asal tidak ada tempat yang lain, kemudian kita izin kepada yang punya, itu secara hukum masih dibolehkan, masih sah sholatnya. Nah, ya tadi termasuk kalau dalam kacamata ini adalah menjadikan tempat yang tadinya tidak pernah disujudi itu menjadi kita sujudi, karena famshu fi manakibiha, kita bertebar karena supaya semua buminya Allah itu bisa dijadikan tempat sujud dan tempat untuk bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan wa kulu mir rizqi. Nah, ini uniknya. Kita diperintahkan bukan hanya untuk jalan-jalan saja, tapi disuruh makan makanan yang ada di tempat tersebut. Kuliner. Jadi kuliner uniknya daerah tersebut itu apa? Itu suruh makan. Ya kecuali yang diharamkan tentu nggak boleh. Ya, jadi kita harus makan atau diperintahkan makan makanan yang ada di daerah itu. Nah, siriahnya apa? Para ulama itu menjelaskan supaya kita itu dalam darah kita
mengalir makanan-makanannya mereka. Meskipun mungkin tidak menjadi kebiasaan kita. Kita mungkin nggak doyan, misalnya kita ke Afrika makanannya begitu, mungkin nggak. Tapi karena perintahnya Quran, supaya apa? Kita punya angan-angan, ya Allah, saya pernah makan makanannya orang Afrika, makanannya orang Papua, seperti busur ini. Sehingga apa? Punya kedekatan hati. Punya kedekatan hati sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita pernah makan di sana, makan di sana. Itu menunjukkan bahwasanya kita punya kedekatan hati juga dengan penduduknya. Termasuk juga kenapa kita disuruh oleh Allah untuk makan dari ini, supaya menunjukkan bahwa Allah itu punya tradisi bahwa setiap tempat itu dijadikan oleh Allah ada spesifikasi tersebut. Misalnya di Pati punya spesifikasi makanan apa, nasi gandul. Jadi, ini yang menjadi kita saling mengenal. Memang Allah itu ciptakan dengan beragam, termasuk beragam makanan. Jadi Allah menciptakan kan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya apa? Lita'arufu, untuk saling mengenal, saling memahami, saling menghayati. Oh, dia itu makanannya begini, makanannya begini. Termasuk juga kita harus memahami, oh ternyata satu bahan pokok makanan itu bisa dijadikan beragam dari berbagai macam ragam orang. Telo misalnya, kita bisa jadikan orang Purwokerto mungkin bisa jadi gedho. Kita di sini Semarang paling ya jadikan Glanggem. Maknanya apa? Bahwa satu bahan makanan itu bisa diramu dengan berbagai macam makanan dan itu semuanya enak. Artinya apa? Bahwa Islam itu hadir tidak memberangus daripada budaya. Budaya yang biasa membuat telo jadi gedho ya sudah, nggak ada masalah. Budaya yang menjadi masalah itu manakala sudah ranahnya sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita misalnya di Indonesia dakwahnya dengan berbagai macam cara, ya asal itu tidak haram tidak mengapa. Makanya kemarin ada polemik wayang. Wayang kan aslinya ya cuman kulit dijadikan sebagai barang seni, kemudian barang seni ini dijadikan sebagai media dakwah. Ya selagi ada kebaikannya tidak masalah. Jadi para ulama kemudian merangkum. Jadi dalam Islam itu budaya, termasuk budaya makan itu ya nggak apa-apa. Dalam kaidah hukum itu ada kaidah yang mengatakan bahwa al-muhafazatu ala qadimis salih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi kata para ulama dalam membingkai memproduk hukum itu, al-muhafazah menjaga qadimis salih, tradisi yang dulu itu yang baik, wal ahdu bil jadidil aslah, dan juga Islam itu bisa mengambil tradisi yang baru yang baik. Misalnya tradisi baru yang baik apa? Ya kita punya HP. Itu kan dulu nggak ada. Itu tradisi yang baru tapi baik. Bisa kita gunakan untuk kebaikan, nge-share pengajian dan lain sebagainya, bisa komunikasi yang jauh. Ini kan baik. Juga muhafadzatu ala qadimis shalih, menjaga tradisi lama yang baik, yang nggak baik dihilangkan. Banyak sekali tradisi Islam itu mengadopsi tradisi lama. Contohnya misalnya akikah. Akikah itu sebelum Islam sudah ada. Jadi menyembelih, tapi dulu itu darahnya dioleskan ke bayi. Nah, ini kan nggak sesuai dengan Islam. Kemudian Nabi menggantinya dengan olesan minyak wangi. Nah, ini. Dulu ada tradisi rancang bangun namanya menara. Sekarang juga ada menara. Bahkan jadi simbol Islam, simbol masjid.
Masjid kalau nggak ada menaranya kok koyone dudu masjid. Jadi bahkan sudah menjadi simbol kita. Padahal itu budaya Majusi. Majusi itu adalah agamanya Persia yang menyembah api. Api dalam bahasa Arab itu kan narun. Tempat menyimpan api namanya manarun atau dikenal dengan menara. Zaman Nabi menaranya tetap dipakai, tapi apinya dihilangkan. Bilal suruh naik untuk azan. Nah, sekarang untuk pasang toa. Toanya banter-banteran, kanan kiri, wetan itu semuanya. Jadi tentang tradisi Islam itu tidak memberangus. Jadi tradisi yang lama diambil, kemudian yang tidak sesuai itu dihilangkan. Juga para ulama kita, para wali itu tradisi dulu sebelum Islam datang ke sini kan sudah tradisi kumpul-kumpul banyak. Tapi kumpul-kumpulnya mereka itu ya ada minum-minumannya, ada araknya, ada tari-tarian erotisnya, macam-macam. Kemudian Wali Songo ya sudah kumpul nggak apa-apa, dikasih ingkung aja, ingkungnya tetap, araknya dibuang, kemudian tari-tariannya dibuang, diisi dengan tahlilan la ilaha illallah, diisi dengan bacaan al-Qur'an. Ya, jadi mengadopsi, menjadikan budaya, kemudian menjadi misi Islam, ini ya memang butuh kearifan, butuh kecerdasan. Maka sekali lagi di dalam masalah menghadapi tradisi budaya, Islam itu tidak a priori, tapi kemudian para ulama membuat satu rumusan, al-muhafazatu ala qadimis salih wal ahdu bil jadidil aslah. Tradisi yang lama yang baik yang bisa diteruskan, dan tradisi yang baru pun kalau tidak menyalahi syariat bisa diambil. Saya kira itu. Jadi dalam akhir ayat ini disebutkan wakulu mir rizki, dan makanlah olehmu sekalian mir rizkihi, dari rizkinya Allah yang ada di tempat itu. Wa ilaihin nusyur, dan ingatlah karena kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, cuma nunggu tiketnya saja. Mungkin panjenengan dulu, saya belakangan, atau saya belakangan. Suka-suka. Jadi tiketnya Allah itu enggak nunggu usia. Yang muda dipanggil dulu juga banyak. Yang tua masih awet juga. Jadi karena wa ilaihin nusur, kita pasti akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kembalinya kita akan bareng-bareng lagi seperti ini. Kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu. Mungkin sekali lagi sebelum ditutup ada yang ditanyakan. Nggih, monggo. Tadi kan berubah dengan Pak Muslim memakai jihad. Kemudian bakulu rezeki. Kadang-kadang kalau kita pergi ke negara-negara yang tidak mayoritas Muslim, ya, seperti Korea atau Jepang, atau di mana uang kayak itu, kan kita pasti yang tidak ikut level halal ya, itu kita bisa sendiri gitu, atau yang umum gitu. Itu kalau kita makan daging ayam atau selain itu pokoknya bukan yang haram itu, bagaimana Pak? Karena kan mereka punya proses untuk memotong untuk pemotongan hewan mereka kan tidak disentuh. Jadi wakulu mir rizki, dan makanlah mir rizkihi, dari rizkinya Allah yang ada di tempat itu. Itu kan tidak hanya yang bentuknya daging saja, masih banyak sekali. Tapi kalau bentuknya daging atau yang berkaitan dengan kehalalannya, maka sikap ikhtiyat atau kehati-hatian itu perlu. Makanya kemudian kita kalau kemana-mana ya cari yang sudah ada label halalnya, yang jelas-jelas ini adalah sesuatu yang dibolehkan, yang halal, yang thayyib. Tapi rizkinya Allah di tempat itu kan masih banyak.
Jadi tidak hanya yang sembelihan saja. Tapi kalau misalnya mau makan sembelihan, ya diusahakan tadi dengan ikhtiyat, hati-hati. Cari warung atau tempat makan yang halal. Saya kira itu. Cukup ya? Kalau cukup kita akhiri, tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.